Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Susi, tidak menyebutkan di daerah mana. Nah, Mbak Susi ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang entah kejadiannya itu tahun berapa, tidak disebutkan juga. Jadi pada saat itu Mbak Susi, ya di tahun-tahun tersebut gitu ya, atau beberapa tahun sebelumnya, ini menceritakan begini, mengenai seorang tetangganya Mbak Susi. Jadi dia itu bertetangga dengan rumah yang nggak terlalu rapat. Waktu itu ada jarak sekitar 5 meter, ada tanah kosong di situ ya. Nah, tetangga persis di samping rumahnya tersebut, ini memiliki seorang anak. Usianya sekitar 3 atau 4 tahun lebih tua dari Mbak Susi. Waktu itu Mbak Susi sendiri masih remaja ya. Nah, ini si tetangganya tersebut namanya Mbak Yanti, mohon maaf, mengalami gangguan jiwa. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng yang kawan-kawan lihat yang muter-muter di sini, ini bawang gorengnya Wiji tentu saja, bawang goreng renyah, bawang goreng murni tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung, nggak pakai apa-apa gitu ya. Wis bener-bener murni bawang goreng. Dan ya monggo kawan-kawan penyuka bawang goreng yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin mungkin sudah sempat memesan ya, ditunggu pesanannya sampai di rumah. Itu aja, terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah memesan. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Susi. Nah, ini si Mbak Yanti, tetangganya Mbak Susi itu kan memang mengalami gangguan jiwa. Belum lama waktu itu, jadi Mbak Yanti itu udah menikah sebelumnya, tapi pernikahannya itu gagal. Menikah muda gitu ya. Pernikahannya gagal, mungkin shock atau bagaimana gitu ya. Akhirnya Mbak Yanti itu ya lambat laun mengalami itu tadi. Ada gangguan dari awalnya itu cuman setelah perpisahan tersebut belum memiliki anak ya. Setelah perpisahan tersebut, Mbak Yanti itu cenderung mengurung diri di rumah. Makan pun agak sedikit susah begitu kan. Dan lambat laun mulai menimbulkan gejala-gejala yang lain. Kayak tiba-tiba ketawa sendiri, ngomong sendiri, kayak gitu ya. Terus kalau misal duduk di teras begitu, cara memandangnya pun tatapannya itu udah beda. Beda dengan orang dengan kondisi tanda kutip waras begitu ya. Ini tuh pandangannya itu udah kosong kayak gitu, kayak sama orang itu masih kenal, cuman ya begitu, ada yang berubah begitu. Dan waktu itu tetangga juga udah pada curiga, termasuk Mbak Susi juga, Mbak Yanti kok begitu ya, berubah ya, ada apa ya. Lalu berdoa aja semoga nggak terjadi apa-apa gitu ya. Udah pada curiga ya ke itu tadi, kalau misal malam itu suka suka ketawa sendiri, karena rumahnya kan lumayan cukup deket. Nanti si Mbak Yanti biasanya jalan-jalan itu di tanah kosong di situ. Malam-malam, misal jam 10 malam kayak gitu, saat orang-orang itu udah pada masuk rumah, Mbak Yanti keluar ke sana. Nah, di situ kayak ngobrol sendiri, yang diobrolin apa ya nggak tahu gitu ya, lompat-lompat, terus suka ketawa-ketawa sendiri kayak gitu. Terus nanti nggak lama masuk ke dalam rumah. Kalau nggak diminta sama anggota keluarganya, Yanti udah malam, yuk masuk yuk. Mbak Yanti pun nurut ke sana. Makin hari itu kondisinya makin parah lah boleh dibilang. Mungkin dari penampilan juga berubah begitu ya. Waktu itu rambutnya Mbak Yanti juga sempat, sebelumnya kan panjang ya, ini dipotong sendiri asal-asalan gitu ya motongnya. Ya akhirnya tampilannya jadi begitu, makin berantakan. Udah begitu disuruh mandi itu mulai susah, kayak mandi itu sehari sekali, makin kesini kayak 2 hari sekali, makin jarang begitu ya. Kondisinya pun jadi makin kurus. Keluarga juga bukannya lepas tangan atau bagaimana. Yang diketahui oleh keluarganya Mbak Susi, dari pihak keluarganya Mbak Yanti juga sudah mengusahakan, tapi
memang mengusahakannya itu mungkin belum maksimal begitu ya. Jadi akhirnya ya begitulah kondisi Mbak Yanti itu makin makin drop, makin gak bagus intinya. Dan waktu itu sekitar 2 tahun kemudian Mbak Yanti itu kalau misal orang melihat itu udah tahu itu tuh itu ya panggilan yang umum biasa di masyarakat itu, ini orang gila, intinya seperti itu. Dan ada satu kebiasaan yang kadang bikin takut sama Mbak Susi. Mbak Yanti itu kalau misal malam-malam, misal jam 10-an begitu ya malam belum terlalu malam, jam 10 malam, itu suka ngetok-ngetok jendelanya Mbak Susi. Tek 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 tek. Mbak Susi kan jadi jendelanya itu di samping rumah, di kamarnya. Ada double jendela gitu, ada yang buka keluar, ada yang buka ke dalam. Dalamnya pun ada kordennya seperti itu. Cuman kan diketok dari luar tetap kedengeran. Tak 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 tak. Mbak Susi sendiri sengaja diem, nggak merespon itu gitu. Awalnya pertama kali itu Mbak Susi kaget, diketok tak 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 tak. Diem kan. Kayak ada suara ngetok ya. Diulang lagi tak 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 gitu. Mbak Susi akhirnya nyaut, siapa itu gitu kan, nanya, Sus jangan tidur dulu ya Sus ya, jangan tidur dulu. Itu ngomong seperti itu, dan itu suaranya si Mbak Yanti. Ya Mbak Susinya diem aja waktu itu, terus diketok lagi tek 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 tek. Iya Mbak, akhirnya dijawab kan, iya Mbak Sus jangan tidur dulu ya, ngomong seperti itu. Mbak Susi pun ya, iya Mbak Yanti, aku nggak tidur dulu, katanya begitu. Terus sudah nggak diketokin lagi. Terus apa Mbak Yantinya malah kayak monolog gitu ya di tanah kosong itu, ngomong sendiri, cekikikan sendiri kayak gitu. Sampai malam sekitar mungkin setengah 11, jam 11, nanti kedengeran ada suara dari keluarganya mungkin menyadari, loh Yanti kok nggak ada. Akhirnya dicari keluar, oh ternyata di situ. Disuruh masuk, yuk masuk dulu. Mbak Susi pun mendengar adegan tersebut. Ya, yang ada Mbak Susi merasa sedih tentu saja gitu ya melihat tetangganya, apalagi Mbak Yanti itu dulu ya hidup normal, orangnya juga baik, orangnya itu ramah. Bahkan Mbak Susi itu ingat banget dulu pernah waktu masih kecil itu pernah diajarin origami sederhana, bikin katak-katakan gitu ya, sama bikin pesawat, bikin kapal. Yang ngajarin itu sih Mbak Yanti itu tadi. Ya sedih tentu aja, tapi ya aku mau gimana aku cara ngebantu Mbak Yanti. Ya aku ngobrol sama Mbak Yanti aja, jujur aja sekarang takut, ngeri dicakar. Soalnya kadang ada masanya Mbak Yanti itu nggak cuman begitu, tapi ada momen juga di mana dia itu suka ngamuk sendiri. Misalkan dia lagi ngapain, terus tiba-tiba ya dari pihak keluarganya, udah yuk masuk begitu. Terus dianya nggak mau, dianya nggak terima, dan keluarga itu maksa, maka Mbak Yanti itu biasanya bakalan ngamuk. Dan itu menyeramkan, ngamuknya juga sampai teriak-teriak seperti itu kan. Mbak Susi takut jadinya, sampai waktu pun berlalu, dan waktu itu udah bertahun-tahun Mbak Yanti dalam kondisi seperti itu. Sampai akhirnya ketokan-ketokan itu masih sering terdengar gitu ya. Sampai akhir kalau siang itu udah cuman diem aja, cuman duduk di depan rumah waktu itu. Dan mungkin pihak keluarga ya untuk menjaga supaya Mbak Yanti itu ndak kabur, kakinya itu diikat, bukan dipasung tapi diikat pakai ada tali lah, pakai tambang begitu. Nah ini diiketin ke pokoknya satu sisi rumah ke sana supaya Mbak Yanti itu nggak kabur. Intinya begitu ya. Ya tentu saja melihat pemandangan itu adalah pemandangan yang nggak enak. Saat Mbak Susi baru pulang ke rumah, dia nggak mau nengok ke arahnya Mbak Yanti. Karena apa? Mbak Yanti itu akan cenderung diem aja begini dengan dunianya, dan Mbak Susi itu nggak kuat melihat Mbak Yanti sampai diikat begitu biar nggak kabur. Nah, memang nggak lama nanti Mbak Yanti sendiri itu udah masuk ke dalam rumah. Kayak gitu terus sampai akhirnya, mungkin karena pola hidup yang nggak sehat,
kurang terurus begitu ya. Akhirnya Mbak Yanti itu sakit makin kurus dan sering terdengar batuk. Lama tuh, itu beberapa bulan gitu ya, sampai ya tiba-tiba terdengar ada satu kabar kalau Mbak Yanti itu intinya meninggal gitu ya. Sedih bukan main Mbak Susi. Ingat dulu ya Bu ya, yang ngobrol sama keluarga. Ya Bu ya, dulu ya Bu ya, Mbak Yanti itu waktu masih muda itu ya cantik, baik, seger, malah banyak yang suka. Oh Bu, iya Ibu juga tahu, itu anaknya si ini, si ini, si ini. Ada berapa orang itu kan mau ngelamar Yanti, tapi Yantinya ndak mau, maunya sama orang yang di luar kampungnya waktu itu. Tapi ya namanya ya mau gimana lagi gitu ya, seperti itu. Dan ya jodohnya memang nggak lama, dan itu mungkin menjadi salah satu pemicu kenapa Mbak Yanti itu sampai depresi gitulah. Mbak Yanti meninggal dan dimakamkan. Nah, ini mandiinnya karena memang ada tanah kosong di situ ya, antara rumahnya Mbak Susi sama rumahnya Mbak Yanti. Mandiin pun di situ, semuanya di situ sampai selesai acara pemakaman. Nah, malam harinya tentu saja gitu ya, Mbak Susi, dia ya terbayang yang enggak-enggak, apalagi semasa hidup terakhir-terakhir Mbak Yanti kan kondisinya semacam itu. Ini tiba-tiba ya kepikiran, ya bapak sama ibunya juga takut, udah kayak gitu desas-desus dari tetangganya. Bukan desas-desus, tapi itu sengaja dihembuskan mungkin ya ke Mbak Susi dan keluarga. Sus, berarti nanti malam kamu serem Sus gitu. Serem apa gitu kan? Nah itu nanti Yanti kalau pulang gitu kan nyariin kamu gimana? Kan cerita mengenai ngetok-ngetok jendela itu kan Mbak Susi sempat cerita ke orang lain juga ya, tapi cerita bukannya menjelekkan atau apa, hanya cerita kondisi atau keadaan seperti itu. Nah ya itu dibalikin lagi ke Mbak Susi. Sus, misalkan malam-malam nih kamu lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang ngetok gitu, gimana? Udah lah Mbak lah, nggak usah cerita seperti itu. Mau ngapain sih, sudah kayak gitu cuman bikin aku takut aja. Ya Mbak Susinya kesel diomongin semacam itu. Cuman cerita itu kebawa sampai ke rumah, dipikirin sama Mbak Susi. Iya ya Bu ya, Ibu takut enggak sih Bu? Ya enggak lah, kata si ibunya begitu. Tapi giliran malam hari ibunya, Pak, anterin ke belakang gitu. Ibu katanya nggak takut, kok minta dianterin ke belakang. Yo nggak apa-apa gitu kan, takut ada tikus, kata si ibunya Bu. Tikus? Biasanya juga ada Bu, kata si Mbak Susi. Ya tetap aja ibunya ngeles, tapi sikapnya menunjukkan kalau ibu itu juga merasakan ketakutan yang sama. Mbak Susi juga begitu, dia takut gitu ya, ada ketakutan, bayangannya sendiri yang seperti itu dikompor-komporin sama cerita-cerita tetangganya gitu. Sehari, 2 hari itu mulai masuk cerita. Mbak Susi sendiri belum mengalami apapun, tapi ya itu tetangganya biasa, ini nggak tahu bener atau enggak, tapi mungkin cenderung nggak bener kali ya. Itu tetangganya katanya mengaku, Sus, semalam loh Sus, aku lewat ke sini malam jam berapa itu sama suamiku ya, habis dari tempat saudara gitu, udah malam Sus, jam 10 kayaknya. Aku pulang Sus, aku ngelihat si Yanti Sus. Begitu cerita dari tetangga. Lihat di mana Mbak? Tuh lagi duduk di pojokan itu loh. Pojokan yang deket rumahnya Mbak Susi. Masa sih Mbak? Ih beneran semalam. Emang kamu gak ngerasain Sus? Ditanyanya begitu. Emang kamu gak ngerasain? Kamu gak mendengar sesuatu atau apa gitu? Enggak, orang aku gak mendengar apa-apa. Dalam hatinya Mbak Susi, asem aku diceritain begini ya. Tapi ya namanya rasa penasaran, cerita itu pun terus didengarkan. Yang ngomong itu nggak cuma satu orang, tapi beberapa orang. Saat itu Mbak Susi meyakini kalau yang diomongin, bukan meyakini ya, tapi percaya, masuk gitu ya. Kalau yang diomongin oleh warga, oleh tetangganya itu benar. Bahkan ya keluarganya juga kebawa ikut percaya dengan hal itu. Ibunya juga sama, makin ketakutan sampai pada suatu malam, dan waktu itu udah berhari-hari ya, sekitar 4 atau 5 hari setelah
Mbak Yanti meninggal. Mbak Susi sendiri untuk rasa takut itu udah mulai menghilang. Dia pun malam-malam baca majalah gitu. Ceprek di kamar, dan akhirnya udah mulai ngantuk. Setengah 10 malam kayak gitu udah mulai ngantuk. Aku tidur . Dia itu baru mau tidur begini, tiba-tiba telinganya tuh kayak mendengar, Sus, ada yang manggil. Dan suara itu adalah suaranya Mbak Yanti. Mbak Susi kan melek begini. Ini bener atau enggak sih ya? Atau aku cuma perasaanku aja. Rasa takut, jelas takut. Akhirnya apa? Mbak Susi turun dari kamar, buka pintu kamar, cekrek. Mau ke tengah. Di tengah bapak sama ibu, adiknya itu udah pada tidur. Adiknya cowok ya. Adiknya itu tidur di depan TV, jadi depan kamarnya Mbak Susi di situ. Adikku udah tidur. Ini bapak sama ibu juga pintu udah ditutup. Waduh, gimana ya, sudah enggak apa-apa lah. Ada adikku di situ, setidaknya deket. Mbak Susi pun akhirnya apa? Tidurnya pintunya dibiarkan terbuka supaya ngelongok begini tuh bisa ngelihat kaki dari adiknya yang lagi tidur. Itu memberikan efek tenang gitu ya, efek ketenangan tersendiri. Dan akhirnya Mbak Susi pun balik ke kamar ke sana, naik ke kasurnya, siap-siap mau tidur, pakai selimut, posisi itu udah miring, ngadep ke arah tembok yang ada jendelanya di sana. Baru sekitar 5 menit, Mbak Susi itu udah baru les mau begitu ya. Jendela itu diketok, tek. Mbak Susi melek, diem aja. Ini aku salah dengar atau enggak ya? Tek, gitu. Beneran. Mbak Susi udah mau, aku mau kabur atau enggak gitu kan. Tapi tetap masih berbaring di sana sampai ada suara. Sus, jangan tidur dulu gitu. Jangan tidur dulu ya Sus. Suaranya Mbak Yanti mirip dengan kejadian-kejadian sebelumnya saat Mbak Yanti itu masih tidur. Mbak Susi langsung lompat turun ke bawah, bangunin adiknya. Mbak, kenapa? Adiknya kan kaget. Kenapa Mbak? Ada Mbak Yanti gitu. Mbak Yanti di mana Mbak? Mbak Yanti kan udah meninggal, kata si adiknya begitu kan, ribut sendiri. Ada tadi ngetok-ngetok kamarku, kata si Mbak Susinya. Tadi ngetok-ngetok kamar. Aku tidur sini katanya. Udah Mbak, tidur sini aja Mbak. Cuman kamarnya ditutup Mbak, gitu. Ya udah, kamarnya ditutup akhirnya. Kamar itu ditutup sama Mbak Susi tadi. Tidurlah sama adiknya di depan TV di situ. Merem melek, nggak tidur gitu ya. Sudahlah. Nah, waktu itu Mbak Susi memang susah tidur, dan kamarnya Mbak Susi kan posisinya lampu itu nyala. Ada garis itu ya, garis renggang 1-2 mili itu di bawah pintu, antara pintu sama lantai kan. Mbak Susi kan tidur ngadepnya ke sana, ngeliat ke arah pintu. Yang dilihat sama Mbak Susi seolah-olah di dalam kamarnya itu, kalau misalkan ada orang di sana, orang yang jalan-jalan di atas, di depan, di balik pintu itu kan biasanya kelihatan gitu, selarap gitu, ada bayangannya, ada pantulannya di lantai. Mbak Susi melihat itu di dalam kamarnya, seolah-olah itu ada yang jalan-jalan di sana. Adiknya pun dibangunin lagi, bangun. Kenapa lagi Mbak? Kamu lihat itu enggak? Nah, saat dilihat lagi ke sana, itu udah nggak ada sama sekali. Emang kenapa Mbak? Nggak tahu, tadi kayak ada orang yang jalan-jalan di dalam kamar. Adiknya langsung lompat, bangunin bapak sama ibunya. Pak, Bu, aku tidur sini, katanya begitu. Akhirnya sudah, Mbak Susi pun tidur di kamar orang tuanya karena takut itu tadi. Cerita sama bapak sama ibunya. Setelah ditenangin sama bapak, ibu malah tambah ketakutan lagi. Akhirnya sudah. Mereka pun tertidur di kamar. Malam itu mengalami kejadian tersebut. Keesokan paginya, ya ibunya cerita sama tetangganya gitu ya. Itu semalam Susi habis digangguin, katanya begitu. Digangguin siapa? Ya digangguin itu. Gimana ceritanya? Begini. Itu diceritakan paginya. Mungkin kalau cerita itu diceritakan lagi kayak sekarang gitu ya, rasa takutnya itu mungkin nggak terlalu. Tapi bagi Mbak Susi benar-benar, atau mungkin bagi warga yang mendengar ya,
karena mengenal Mbak Yanti seperti apa, kondisi terakhirnya, dan mereka juga menyaksikan kejadiannya itu, meninggal dan sebagainya, kayak gitu ya. Isu-isu di luar yang berhembus juga masih hangat, ditambah lagi dengan ini cerita mengenai apa yang dialami oleh Mbak Susi. Itu menyeramkan. Mbak Susi aja itu takut, bener-bener takut, sampai akhirnya malam hari mereka itu keluarga memutuskan untuk udahlah kita tidur di bawah aja di ruang tengah di situ. Dan akhirnya mulai malam itu semua keluarganya Mbak Susi tidurnya di ruang tengah, digelar kasur panjang lebar gitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu malam itu nggak ada gangguan apapun. Pintu kamarnya Mbak Susi yang tadinya ditutup ini udah dibiarkan terbuka aja. Kamar bapak ibunya juga dibiarkan terbuka, terang semuanya. Ruang tamu, ruang tengah, sampai ke dapur sana itu listrik nggak dimatiin. Akhirnya sudah, malam itu Mbak Susi bisa tertidur. Dan sampai udah lewat sekitar 7 hari, ya nggak terjadi apapun. Mbak Susi kan udah mulai terbiasa dengan kondisi tersebut. Dan akhirnya apa? Dia udah mulai berani beraktivitas malam, misalkan main ke tetangganya atau bagaimana. Jam 9 pulang gitu ya. Mbak Susi pada suatu malam, ini entah hari keberapa, Mbak Susi juga udah lupa dengan kejadian tersebut, udah nggak nginget-nginget, dan cerita mengenai Mbak Yanti juga udah mulai nggak sesanter sebelumnya. Ini si Mbak Susi jalan ke rumah tetangga ke sana. Pulangnya sekitar jam 9 malam. Jalanlah sendiri si Mbak Susi ya. Begitu mau ini ngetok pintu, jam 9 orang tuanya belum tidur, pasti nungguin Mbak Susi pulang. Dia baru mau ngetok begini, nengok ke arah rumahnya Mbak Yanti. Mbak Susi melihat ada Mbak Yanti itu lagi duduk di depan di sana, kepalanya miring begini, ngeliatin ke arahnya Mbak Susi. Di situ ya langsung ngejerit-jerit si Mbak Susinya, ngetokin pintu, dak. Orang tuanya mungkin kaget, panik, lari ya buka pintu. Mbak Susinya ya kayak gitu, ketakutan, langsung masuk ke dalam rumah. Kenapa kamu? Aku ngelihat itu Pak, aku ngelihat Pak, ada Mbak Yanti. Udah gitu kan. Dan akhirnya ini karena Mbak Susi makin kesini belakangan sering mendapat gangguan seperti itu. Akhirnya bapak pun inisiatif lah, udahlah kita panggilin seorang ustadz atau apa gitu buat didoain, intinya begitu ya, biar ya mungkin dari sisi supranatural, dari sisi mistis atau bagaimana itu diupayakan gitu. Dipanggillah seseorang, ya dilakukan ritual-ritual tertentu gitu ya, doa-doa tertentu keliling rumah dan sebagainya. Setelah dibegitukan, nah ini dari pihak keluarganya Mbak Yanti datang ke sana, mungkin melihat itu ya, dan pasti cerita-cerita itu pun sampai ke keluarganya Mbak Yanti. Untuk pertama kalinya setelah meninggal itu tadi, sebelumnya memang ya ibunya Mbak Susi juga bantu-bantu di sana, ya komunikasi seperti biasa. Tapi kali ini keluarganya Mbak Yanti datang ke rumah membawa satu misi tertentu. Keluarganya Mbak Yanti ke sana itu meminta maaf. Pertama, ya kami meminta maaf barangkali ada kejadian-kejadian yang seperti itu gitu ya, yang mengganggu keluarganya Mbak Susi. Ya kami minta maaf. Dan dari pihak keluarganya Mbak Susi ya tentu saja ia memaklumi itu, menerima permintaan maafnya. Bahkan dari keluarganya Mbak Susi juga meminta maaf barangkali ya kami nggak tahan dan kemudian menceritakan apa yang kami alami ke orang lain, kayak gitu ya. Meminta maaf, akhirnya udah sama-sama saling memaafkan. Akhirnya sudah, setelah itu keluarganya Mbak Mbak Yanti itu menyerahkan ada satu foto di album yang udah lama gitu ya. Dan di situ ada fotonya Mbak Susi sama Mbak Yanti. Ini ada satu foto, cuman kata keluarganya itu juga aneh. Foto itu diambil bertahun-tahun saat Mbak
Susi itu masih kecil, foto bareng gitu ya, cetrek. Fotonya berdiri, di belakangnya itu ada kembang-kembang kayak apa ya, kembang-kembang lama gitu ya. Fotonya itu backgroundnya. Akhirnya dikasih ke Mbak Susi tadi. Nah di foto itu tuh aneh. Anehnya kenapa? Mbak Yanti waktu itu kan juga masih kecil ya. Beda sekitar 4-5 tahun kan sama si Mbak Susi. Mbak Susi waktu itu udah remaja. Nah, ini di foto itu masih kecil. Ya beda secara fisik memang Mbak Yanti itu lebih tinggi. Dan yang bikin aneh itu apa? Mbak Yanti kan nggak pernah potong rambut pendek. Dari dulu sampai sebelum meninggal, sebelum kondisinya seperti itu, nggak pernah potong rambut pendek. Itu potong rambut pendek pun karena dipotong sendiri, bukan sama keluarganya. Nah ini di foto itu aneh. Mbak Yanti itu rambutnya tuh pendek. Pendek dan potongannya tuh ya potongan disasak begitu ya. Kayak cenderung acak-acakan bagaimana sih. Itu yang Mbak Susi pun ngelihatnya itu ya kaget gitu kan. Loh kok Mbak Yanti rambutnya begini? Itu dia Sus. Ini fotonya buat kamu, katanya begitu. Mbak Susinya nggak mau. Aduh, enggak lah, aku nggak mau, aku takut, kata Mbak Susi. Ya minta maaf kayak gitu, tapi akhirnya oh ya sudah wis, kalau kayak gitu biar kami simpen ya. Nah itulah keanehan terakhir yang dilihat oleh Mbak Susi waktu itu. Ya memang itu beneran fotonya kayak gitu ya, dan akhirnya foto itu pun nggak diterima sama Mbak Susi, biarkan itu tetap berada di album itu, menyatu dengan kenangan-kenangan Mbak Yanti yang lainnya. Mbak Susi pun nggak membahas masalah itu sama keluarga. Bu, kenapa ya Bu ya? Iya loh, seingat Ibu, Yanti itu juga ya nggak pernah yang namanya potong pendek. Model seperti itu nggak pernah, itu kan model-model kayak terakhir Yanti hidup saat mau meninggal itu rambutnya begitu, tapi seingat Ibu ndak pernah. Mbak Susi pun begitu karena lumayan cukup dekat sewaktu masih kecil ya, jadi nggak ingat juga. Aku juga bingung kok bisa begitu ya Bu, ndak tahulah gitu. Dan saat foto tersebut itu kan yang moto omnya. Ini dapat informasi juga dari omnya. Ya waktu itu enggak kok, meskipun omnya nggak terlalu ingat-ingat banget. Tapi sepertinya enggak, Yanti itu enggak pernah potong rambut pendek atau apa gitu. Dulu ya rambutnya segitu, lurus gitu kan, ujungnya agak sedikit melengkung gitu. Ini kok pendek banget seperti itu ya enggak tahu, kata si omnya. Negatifnya juga udah hilang, waktu itu cuman bener-bener foto-foto begitu doang. Wes sama-sama bingung, akhirnya sudah cerita itu pun ya terlupakan lah. Dan setelah di acara ritualin tersebut, memang alhamdulillahnya gangguan-gangguan itu tuh udah ndak ada. Tapi ya dari pelajaran-pelajaran seperti itu, ngobrol sama orang-orang tua dan sebagainya, ya intinya begini, Mbak Yanti itu udah tenang di sana. Terus dengan kondisi terakhir yang seperti itu juga udah diampuni semua dosa-dosanya atau apa gitu ya, dapat omongan dari orang tua. Dan ya mungkin hanya ada yang memanfaatkan. Kalau misalkan cerita seperti itu terus dipupuk sama kalian ini, sama warga yang lain, para tetangga ngomongin masalah Yanti yang begini, Yanti yang begitu. Nah disitulah masuk sesuatu memanfaatkan hal tersebut, membuat seolah-olah Yanti masih di sini, Yanti duduk di depan begitu dengan posisi yang menyeramkan, Yantinya ngetok-ngetok kamar kamu, minta kamu jangan tidur duluan, atau mungkin dia masuk ke kamar kamu atau apa semuanya gitu. Itu jadinya dimanfaatkan. Makanya ya sudah, ini warga udah nggak usah ngomongin itu lagi, terutama dari ini keluarga ibu atau apa, misalkan mengalami sesuatu atau apa, ya sudah simpan aja di rumah, jangan keluar ke tetangga. Kalau keluar ke tetangga itu nyala lagi api yang tadinya udah mau turun, bus kayak dikasih bensin nyala lagi, ya udah makin jadi cerita itu nggak selesai. Mbak Susi dan keluarga pun akhirnya iya ya bener ya, memang kayak gitu. Ya udah kita nggak usah ngomongin lagi masalah itu, kita cukup doain aja Mbak Yanti dan
Ya, seiring dengan berjalannya waktu itu tadi, alhamdulillah kejadian itu tuh udah nggak muncul lagi. Mbak Yanti sendiri udah tenang di sana. Mbak Susi tentu saja masih terlarut dalam kesedihan sampai kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Jadi dipikir-pikir, aku masih mending ngelihat Mbak Yanti dengan kondisi seperti itu masih duduk di depan daripada sekarang Mbak Yanti itu udah ndak ada. Ya, itu aja satu cerita dari Mbak Susi. Terima kasih banyak atas ceritanya, kawan-kawan di rumah juga. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor tak lupa terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.